Yuk, lanjut. Iya. Kita lanjutkan lagi polemik kita malam hari ini yang membahas tentang repotnya mengurus Freeport. Siapa catut siapa. Saya kembali ke Pak Atmaji. Di menit ke-10.28, ini serius sekali sebetulnya keterlibatan Pak Luhut yang disebut-sebut 16 kali itu. Di 12.41 ketika berbicara tentang PLTA itu ada disebutkan bahwa Pak Luhut yang punya saham di sana. Saya juga nggak tahu informasinya didapat dari mana gitu. Yang jelas seperti beliau tegaskan berulang kali, bukan hanya hari ini, tapi sejak beliau masuk ke kabinet adalah dia tidak ada kepentingan bisnis satu peser pun di bidang manapun. Jadi usaha beliau yang telah berjalan itu diserahkan pada pihak lain, mundur dan jadi kembali lagi perlu dipertanyakan pada pihak-pihak yang berunding itu kenapa membagi cuma sekian persen gitu untuk bangun PLTA gitu. Memang di bisnis Pak Luhut yang dulu yang itu memang dia punya pembangkit listrik di Kalimantan Timur. Mungkin dipikir bisa juga dimanfaatkan, tapi itu bukan ranah saya untuk mengatakan benar apa salah. Tapi kalau dilihat dari percakapan ini seolah-olah Pak Luhut ini dibawa-bawa supaya Freeport mau melakukan dengan ini Pak Luhut jadi korban catutan juga. Ada rencana lain dari Pak Luhut selain menggugat keabsahan prosedur pertemuan yang lewat Sudirman Said? Bottom line-nya adalah pernyataan beliau bahwa Presiden pun setuju bahwa tidak akan bicara soal Freeport sampai 2 tahun sebelum expired operationnya itu. Jadi 2019 baru boleh kita bicara. Jadi kalau sekarang ada yang bagi-bagi atau bicara bagi-bagi mungkin baru berlakunya nanti 2019. Itu kan kalau masih menjabat, kalau nggak menjabat kan nggak bisa bicara lagi soal komisi kan. Kontraknya yang harus diperpanjang 2021 dibahas 2 tahun sebelumnya. Tapi kalau divestasinya diatur oleh PP harus dilakukan pada 2015 ini. PP yang mana gitu ya. Maka dibicarakan ya, tapi bukan berarti untuk kontraknya sudah disetujui berbareng dengan itu. Itu yang kadang-kadang sering dipelintir oleh pihak-pihak yang penting. Itu berarti bisa dibicarakan kontraknya diperpanjang. Kita tahu semua bahwa Freeport pasti ingin kepastian perpanjangan 20 tahun atau 10 tahun gitu. Karena mereka akan katanya mau nanam 18 miliar US dollar atau ini dan sebagainya. Tapi Presiden sudah kembali tegas mengatakan tidak sampai 2019. Itu aja. Mungkin ini menyinggung Pak Luhut. Kalau membaca rekaman ini secara keseluruhan, itu memang terasa sekali bahwa Pak Luhut ini memang mastermind di kabinet sekarang ini. Ini terbaca ya dari rekaman ini. Setiap kali pembicaraan apapun itu selalu terkonfirmasi ini Pak Luhut. Kalau Pak Luhut sudah oke, ini artinya ini. Bereslah semua. Ya, yang bicarakan soal ini Pak Luhut. Jadi memang dalam pembicaraan itu sebetulnya sebelum masuk ke Pak Jokowi itu memang Pak Luhut. Gitu. Harus lewat Pak Luhut. Artinya apa? Artinya di sini buat saya orang yang paling penting menjelaskan ini dan membuka ini justru Pak Luhut. Apakah memang betul Pak Luhut yang mengatur segala-galanya di Republik ini hari ini? Ya. Begitu. Pak Atmaji, bulan Juni ini pertemuannya Pak Luhut waktu itu masih KSP ya, Kepala Staf, belum Menteri Menko Polhukam. Oke, silakan Mas. Dan selama ini kan memang Pak Luhut itu kan dikesankan menjadi orang yang sangat dekat dengan Presiden. Dia pernah menjadi Kepala Staf Kepresidenan, sekarang jadi Menko Polhukam. Dan kesan ini memang sepertinya terkonfirmasi di sini. Penjelasan macam apa yang Anda tuntut harus dilakukan oleh Pak Luhut? Menurut saya buktikan bahwa apa yang diuraikan di dalam transkrip ini, dalam pembicaraan itu tidak seperti yang dikesankan dalam pembicaraan ini. Karena kalau siapapun yang membaca ini, orang akan membaca orang yang sangat penting hari ini di Republik ini adalah Pak Luhut. Apapun kalau Pak Luhut oke, maka Wapres dan Presiden oke. Dan yang mengejutkan di sini menurut saya itu Pak Wapres nggak disebut sama sekali loh. Pak Wapres hanya soal
supaya ini Nggak jangan marah, ini kita kasih dapatlah 9. dibagilah 9. Cuma itu toh. Iya, iya, iya. Itu luar biasa loh. Nah, ya buat saya berarti Pak Wapres ini nggak ada peran sama sekali gitu. Jangan manas-manasin, Pak Atmaji dulu. Ya, kalau saya jadi pedagang, pengusaha mau berunding dengan pemilik atau calon pemodal yang besar, untuk mudahnya pasti akan saya jual dalam tanda petik nama seorang yang dipercaya gitu, atau yang powerful gitu. Iya. Lepas bahwa itu benar apa enggak, pokoknya saya bilang, wah saya kemarin makan siang sama si gitu kan. Ini ada fotonya nih. Ini gitu fotonya ya. berdua, selfie berdua lagi Iya, gitu kan. iya, iya. Ya, tapi ya apakah praktik ini kemudian sudah namanya pencatutan? Wah, saya lebih baik nggak ngomong. Tapi ya itulah artinya soal powerful, begitu powerful atau half powerful ya kita tidak tahu. Tapi saya tahu persis bahwa apa yang digariskan presiden itu yang dilaksanakan oleh Pak Menko Polhukam gitu. Bahwa ada kedekatan, bahwa ada chemistry, ya itu karena dari masa lampau dan nggak bisa dibuang, dan beliau juga tidak ingin menutup-tutupi meskipun tidak ada niat sama sekali untuk menunggangi kedekatan itu untuk kepentingan pribadi. Oke. Ada yang menarik juga tadi kalimat Pak Luhut, saya tidak akan melacurkan diri selama saya menjabat sebagai menteri di kabinet ini. Itu menarik sekali. Perlu kita garis bawahi. Nanti suatu saat kita tagih gitu Pak ya. Oke. Bung Jayadi, ini kembali lagi secara politiknya. Pertempuran tingkat tinggi antara, tadi ini mancing dia. Kenapa Pak JK tidak disebut-sebut? Apakah memang ada kekuatan yang lebih kuat di balik Pak Wakil Presiden, di samping Pak Presiden? Ya kalau transkrip ini benar kan ada sejumlah pelaku di situ ya. Setiap pelaku itu punya, seperti kata Pak Atmaji itu punya agenda sendiri-sendiri kan gitu. Kita sebetulnya masih mereka-reka tujuan masing-masing pelaku ini apa sebenarnya, seperti Anda bilang. Apakah ini betul? Apakah sesungguhnya yang dimaksud lebih ke persoalan memperoleh saham? Ya, artinya dalam tanda kutip sesederhana itu, atau lebih luas lagi yaitu persoalan ini refleksi dari ada pertarungan politik tingkat tinggi yang lebih jauh begitu. Nah, itulah yang harus sekali lagi saya setuju dengan Bung Sebastian tadi, itu yang harus dijelaskan oleh pihak-pihak yang mau tidak mau terkait di sini. Misalnya Pak Luhut mungkin nggak mau kan terkait, tapi namanya disebut. Apa boleh buat Pak? Oh, kemudian sudah terkesan seolah-olah transkrip ini benar gitu. Kan itu yang terjadi seperti yang sudah kita lihat. Sudah terkesan itu benar gitu. Nah, untuk mengklirkan kepada publik bahwa ini tidak benar, ya mau tidak mau ada penjelasan gitu. Selain ada proses yang harus dilalui, yaitu melalui MKD dan sebagainya itu. Nah, apakah itu akan berimplikasi pada pertarungan politik di persoalan-persoalan yang lain, seperti misalnya konfigurasi kementerian, kemudian atau adanya pengalihan kekuasaan di beberapa perusahaan yang selama ini dikuasai oleh orang-orang tertentu misalnya, itu kemudian masih terlalu jauh untuk kita bahas, karena nanti kita akan selalu berspekulasi. Karena itu menurut saya sekali lagi dilokalisir dulu persoalannya. Dilokalisir dulu ketiga soal itu tadi. Satu, soal etiknya bagaimana. Dua, soal politiknya, terutama misalnya jangan sampai ini hanya menimbulkan kegaduhan yang tidak produktif begitu, menimbulkan pertentangan yang tidak perlu misalnya antara seorang Sudirman Said dengan seorang Setia Novanto, atau lebih jauh lagi pertentangan tidak perlu antara Pak Luhut dengan Pak Sudirman, Pak Luhut dengan Pak Setia. Kan kalau ini saling bertarung, akhirnya kan seperti kata Cepopong, ada orang lain yang kemudian senyum-senyum begitu. Nah, yang kita nggak tahu sebenarnya orang lain senyum-senyum itu siapa gitu kan. Mungkin kita bisa menduga-duga, tapi kan tidak boleh pada saat ini. Itu persoalan politiknya. Nah, dari rangkaian cerita itu jangan ditutup kemungkinan ada persoalan pidana misalnya, ada persoalan hukum yang lebih serius, dan itu harus diproses. Supaya bangsa ini belajar menyelesaikan persoalan itu satu demi satu. Tuntas. Dan jangan seperti Anda bilang, persoalan kemarin belum selesai. Sudah muncul persoalan baru. Kita lupa. Misalnya kemarin kan soal asap kita ribut sekali tuh. Ribut. Di menjelang akhir November kan, tiba-tiba hujan gitu. Udah diam semua kita kan. Gitu. Nah, sekarang kita muncul persoalan lagi. Karena itu caranya adalah itu tadi, kita serius urusin ini. Masing-masing 3 kelompok tadi itu.
Pak Luhut sudah 2 kali muncul di publik Ya. menjelaskan ini, masih kurang. Yang dijelaskan Pak Luhut menurut saya masih terlalu umum, belum masuk ke substansi. Mungkin belum masuk ke substansi yang terkait dengan dirinya. Dia hanya menyatakan secara normatif bahwa tidak akan melanjutkan diri, bahwa dia fokus pada tugasnya. Itu kan jawaban-jawaban normatif begitu. Harus ada jawaban-jawaban yang lebih spesifik, yang aman, ya, yang menyatakan bahwa misalnya tidak benar ini, atau sebaliknya memang benar itu, gitu misalnya, gitu. Oke, baik. Kan akan menarik juga kalau kata Pak Luhut benar itu memang harusnya dia sebut 21 kali bukan 16 kali misalnya kan gitu. Iya. Misalnya. Oke, Mas Adi, apakah Anda melihat yang digugat oleh Pak Luhut soal prosedur, kenapa Pak Sudirman melapor tanpa izin presiden, justru keinginan Pak Luhut menahan Pak Sudirman supaya tidak melapor? Saya melihat begini, ini kan Pak Luhut mungkin agar semuanya menjadi smooth lah, sehingga dia menegur soal itu. Tapi menurut saya ini sudah terjadi. Prosedur sudah tidak penting lagi. Iya. Ini sudah ada, transkrip ini benar atau tidak benar udah nggak penting lagi. Faktanya ini sudah ada. Jadi kalau ada orang membantah transkrip itu, di judulnya kan ini orang ini membantah, seolah-olah publik ini percayanya ini benar. Iya. Nah tadi yang Bung Sebastian Salang bilang soal LBP ini, Pak Luhut ini apa powerful itu? Menurut saya sih hal yang biasa di pemerintahan di seluruh dunia. Ada presiden atau ada raja, ada second man yang lebih penting juga, punya pengaruh di luar juga. wakil presiden. Di luar wakil presiden atau juga bisa wakil presidennya. Contoh misalnya dulu zaman Nixon misalnya, orang yang paling kuat di Amerika itu Henry Kissinger. Waktu di Cina misalnya Mao Zedong ketua partai ini yang lebih kuatnya lagi ternyata istrinya Chiang Ching. Ya selalu begitu. Hal yang biasa. Nah cuma memang sekarang ini Pak Luhut ini kenapa menjadi tanpa seolah-olah mungkin benar juga powerful. Pertama dia satu-satunya jenderal paling senior. Iya. Kemudian Kopassus pula. Iya. Kemudian dari sisi kekayaan sangat kaya juga. Jadi dia orang ini nggak ada takutnya. Kecuali menjadi miskin mungkin. Iya. Nah tetapi begini. Ini kan Satu lagi Bang, dia dekat dengan presiden. sangat dekat dengan presiden sejak dari Solo. Iya. Itu soal Jadi memang chemistry. kalau powerful ya wajar-wajar Wajar. aja. Nah saya lihat dari kasus ini kan ada selalu kita ngomong soal kegaduhan. Udah, kita nggak usah bicara soal kegaduhan. Yang penting produktif. Ya. Setiap kejadian produktif. Kita dulu 10 tahun sepi-sepi aja, tahunya menteri-menterinya pada nyolong semua. Mana manfaatnya? Kan sepi ternyata juga tidak produktif. Kecuali untuk menteri-menterinya yang nyolong-nyolong, DPR-nya nyolong, partai-partainya nyolong-nyolong, KPK yang sibuk. Nah, sekarang ini ada kegaduhan yang produktif. Ada 2 hal yang penting. Pertama, kita bisa membersihkan ke dalam. Kedua, ini presiden, pemerintah, DPR bisa mengekspos ke internasional. Ini loh Freeport caranya bekerja, caranya berbisnis di negara orang, menyuap pejabat, memanipulasi pajak, kemudian juga nanti Newmont juga. Kalau ini kita angkat ke dunia internasional, jadi kita jangan ngublek soal di dalam ke kita sendiri, harus diangkat keluar. Nah kalau diangkat keluar, pasti sahamnya rontok. Sehingga dia tidak bisa macam-macam lagi di negara kita. Yang terjadi saat ini karena dianggap dia yang melaporkan, lalu kemudian dianggap menjalankan cara-cara yang bersih, sahamnya menjadi aman. Menjadi aman. Nah, sehingga kan begini, kayak Freeport atau Newmont atau beberapa perusahaan yang lain, Exxon atau yang lain, dia dapat konsesi dari kita, dari sumber daya alam kita. Kemudian konsesi ini dia dijadikan jaminan sehingga sahamnya menjadi naik karena punya konsesi di sini. Nah, tapi kalau mereka memperolehnya dengan cara-cara melawan hukum, memanipulasi, korupsi, menyuap pejabat-pejabat di negara ini di dunia internasional ini diharamkan. Ya. Nah, jadi ini momentum ini jangan cuma kita nguplek di dalamnya, diangkat dong keluar. Presiden bisa memanggil Jim Moffett, kenapa kalian mau menerimakan dengan begini? Dengan Jim Moffett, Direktur Freeport ini mau menerima personal Ketua DPR, ini sudah melanggar juga. Melanggar etika bisnis juga. Nah, jadi dua-duanya itu harus dihukum. Nah, kita ke dalam untuk memperbaiki mentalitas penyelenggara negara kita, keluar untuk membersihkan atau mencuci otak para pengusaha asing ini yang kesini kan suka, kenapa menjadi sangat mereka suka-suka baik di perkebunan, di pertambangan dan lain, karena mereka merasa sudah bisa menyuap pejabat-pejabat kita kemudian seenaknya aja. Baik. Gitu. Koreksi sedikit. Yang berbicara dalam rekaman itu bukan Jim Moffett ya. Sebelumnya kan Novanto sebelumnya pernah ketemu Jim Moffett. Ya. Tapi yang setelah rekaman presiden itu kan. Ma'ruf. Nah, kalau di situ memang lokal-lokal semua, tapi kan Novanto ini minta saham ke siapa? Pasti ke luar. Nah, jadi
memang penting juga memeriksa nih asing-asing itu yang seenaknya jadi negara kita. Sedikit saja, Bung Jayadi, kalau bicara tentang Pak Luhut sebagai orang kuat, lalu kemudian Pak Sudirman tetap berani melaporkan padahal nama Pak Luhut ada di sana, apakah Anda melihat bahwa ini sebenarnya sedang terjadi perang bintang di antara para pendukung Jokowi? Ya itu bukan rahasia lagi bahwa ada beberapa kelompok kekuasaan di lingkaran presiden kan gitu. Jadi kita tahu bahwa ada katakanlah ada kelompok yang lebih dekat dengan Pak Luhut, kemudian ada kelompok dari partai, ada kelompok yang lain ya. Kita tidak usah sebut, tapi bahwa ada beberapa kelompok di situ itu jelas. Bisa saja terjadi ini merupakan satu tanda pertarungan antar kelompok itu. Yang bisa berujung pada beberapa orang dilengsarkan dari kabinet ya. Tapi sekali lagi saya belum mau berspekulasi ke arah itu. Saya masih ingin mendorong agar substansi dari persoalan ini yang kita lihat, pembelajaran apa yang bisa kita lihat, dan ini sekali lagi momentum untuk menjelaskan dan mulai membenahi tata kelola sumber daya alam kita dan sekaligus perilaku para pejabatnya. Dan juga mungkin hubungan antar lembaga ya? Hubungan antar lembaga itu juga penting. Tapi ada tambahan sedikit. Pak Luhut memang orang kuat, tapi Sudirman Said juga sangat kuat. Kenapa? Ini jaringannya kan dari MTI, Masyarakat Transparansi Internasional. Di situ ada Teten Mas Duki, ada Eri Riana, ada Kuntoro, ada Padigoro, ada Sri Mulyani, kemudian ujung-ujungnya AMF. Memang kuat ya orang ini juga. Jadi masing-masing punya pegangan sendiri-sendiri. Baik. Cepopong. Aduh. Iya. Memang Tif, negara kita itu lucu. Banyak yang aneh bin ajaib. Tapi karena yang aneh bin ajaib itu sudah terlalu banyak, tidak aneh lagi. Contoh kan, kita negara agraris. Ya. Tapi segala import. Dari mulai beras, sampai garam, cabai sampai juga. Ping-ping hayam, ya, sampai garam kayak atuh di Singapura atuh bayangkeun kan aneh bin ajaib. Nah, ada yang menteri melangkah ke kiri ke kanan, Menko tidak tahu. Bahwa di sadunya kayak atungan urung yang aneh bin ajaib, tapi karena sudah terlalu banyak yang aneh, sudah tidak aneh lagi. Ayo orang eureun heula.